Judul, Bayangan Luka, Cahaya Pengampunan. Rio duduk diam di ruang interogasi. Pikirannya kalut. Ia tahu, semua ini bermula dari keputusan buruk yang ia buat bertahun-tahun lalu, meninggalkan rumah, membawa lari uang warisan orang tua, dan meninggalkan adiknya, Rani, sendiri menghadapi dunia. Hari itu, Rani datang. Mengenakan baju kerja yang rapi, wajahnya tegas tapi penuh beban. Polisi menyambutnya dengan tatapan heran. Si gadis ini datang bukan untuk memberi kesaksian yang memberatkan kakaknya. Ia datang dengan selembar surat jaminan. Dia tetap kakakku, katanya tenang, meskipun suaranya sedikit bergetar. Apapun yang sudah dia lakukan, aku hanya ingin dia memperbaikinya. Rio tidak bisa menatap Rani. Rasa bersalah menggerogoti dirinya. 5 tahun lalu, setelah ia membawa kabur uang warisan, hidup Rani berantakan. Rumah dijual, utang menumpuk, dan Rani harus bekerja sambil kuliah demi bertahan. Namun bukan itu yang membuat hati Rio hancur. Baru kemarin ia tahu, saat ia melarikan diri, Rani sempat dirampok oleh pria yang sama, Rio, dalam wujudnya yang paling rendah. Ia tidak tahu bahwa malam itu, korban yang ia todong di jalanan gelap adalah adiknya sendiri. Rani tahu sejak awal. Ia mengenali suara Rio. Tapi ia tidak melaporkan apapun. Aku bukan malaikat, Rio. Tapi aku juga tidak mau jadi iblis yang membalas luka dengan luka, ujar Rani di luar kantor polisi. Aku hanya mau kamu sadar, bahwa masih ada orang yang percaya kamu bisa berubah. Rio menangis. Bukan tangisan minta maaf. Tapi tangisan seseorang yang untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa hina, dan pada saat yang sama, dicintai. Kalau kamusan dan konflik baru. Bab 2, Jalan Pulang Tak Selalu Lurus. Beberapa minggu setelah keluar dari tahanan, Rio menetap di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia menolak tinggal bersama Rani, terlalu malu, terlalu banyak luka. Tapi setiap hari, Rani tetap datang membawa makanan, membawakan buku, kadang hanya duduk diam di teras sambil bercerita tentang pekerjaannya di kantor sosial. Rio mulai bekerja di bengkel milik Pak Arman, teman lama ayahnya. Tangannya yang dulu lihai mencopet kini memegang obeng dan baut. Ia belajar sabar, belajar menahan diri. Tapi bayangan masa lalunya terus menghantuinya. Satu malam, seseorang mengetuk pintu kontrakannya dengan keras. Ketika Rio membuka, seorang pria berdiri dengan mata merah dan wajah penuh amarah. "Kau ingat aku?" teriaknya. "Aku ayah dari anak yang kamu rampok 2 tahun lalu." Rio terdiam. Pria itu meninju wajahnya. 1, 2 kali. Rio tak melawan. Ia tahu pukulan itu bukan sekadar amarah, tapi dendam yang ia ciptakan sendiri. Besoknya, Rani datang dan melihat wajah kakaknya lebam. "Kamu nggak bisa terus diam begini, Rio," katanya pelan. "Kalau kamu mau menebus kesalahan, kamu harus berani berdiri dan menghadapi semuanya. Jangan hanya diam dan menunggu dihukum." Rio akhirnya memutuskan melakukan sesuatu, mendatangi satu persatu korban kejahatannya. Bukan untuk minta dimaafkan, tapi untuk mengembalikan apa yang bisa ia perbaiki, meski itu hanya kata maaf atau membantu mengecat pagar rumah korban yang pernah ia rugikan. Di sisi lain, konflik baru muncul. Rani mulai mendapatkan ancaman anonim di tempat kerjanya. Seseorang menganggapnya pengkhianat karena membela kriminal. Surat ancaman, ban mobilnya disobek, bahkan ada yang melempari jendela rumah kontrakannya. Dan malam itu, ketika Rio hendak pulang dari bengkel, ia melihat bayang yang diobati, janji yang ditepati. Malam itu, hujan turun deras. Rio merasa ada yang tidak beres. Sejak ancaman kepada Rani semakin sering, ia diam-diam berjaga dari jauh setiap malam. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Rio melihat sosok berjubah hitam menyelinap ke halaman kontrakan Rani. Langkahnya cepat dan penuh niat jahat. Tangannya memegang sesuatu, seperti botol berisi cairan, mungkin bensin. Rio langsung berlari, tanpa pikir panjang. Hujan tak menyamarkan langkahnya. "Hei!" teriaknya.
Sosok itu kaget, mencoba lari ke arah gang kecil. Tapi Rio, dengan refleks lamanya yang masih tersisa, mengejar dan menekuk tubuh penjahat itu hingga jatuh tersungkur ke tanah. Wajah itu akhirnya terlihat Anton, mantan rekannya di dunia kriminal, yang dulu sering mencuri bersamanya. "Kau pikir kau bisa lepas begitu aja, Rio?" gumam Anton dengan marah. "Kita dulu saudara. Lalu kau pilih hidup lurus dan ninggalin semuanya." "Sok suci." Rio tidak menjawab. Ia hanya menatap Anton, lalu mengikat tangannya dengan tali yang ia temukan di dekat motor. Polisi datang tak lama setelah Rani menghubungi mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rani duduk di taman kota bersama Rio. Bekas luka di wajah Rio masih terlihat, tapi ada cahaya di matanya yang belum pernah muncul selama bertahun-tahun. "Kenapa kamu bantu aku, sampai segitunya?" tanya Rani. Rio menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Karena dulu aku yang hancurin hidupmu. Sekarang, biar aku yang jagain." Rani tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, senyumnya bukan dibuat-buat. Beberapa bulan kemudian, Rio resmi bekerja tetap di bengkel dan mulai mengikuti program rehabilitasi sosial. Ia bahkan membantu membuka pelatihan mekanik untuk anak-anak jalanan, agar tak jatuh ke dunia yang pernah menelannya. Rani. Ia naik jabatan, membuka program pendampingan hukum untuk korban kriminalitas, dan mereka yang ingin bertobat. Luka mereka belum hilang sepenuhnya. Tapi luka yang diakui, diperjuangkan, dan dimaafkan, bisa berubah jadi jalan pulang. Tamat.